kesejahteraan adalah negara dengan konsep pemerintah yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Istilah ini secara umum bisa mencangkup berbagai macam organisasi ekonomi dan sosial. Konsep negara kesejahteraan juga dikenal sebagai welfare state. Konsep ini berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sebuah negara. Kesejahteraan ini haruslah mencakup berbagai bidang mulai dari kesehatan hingga sektor ekonomi. Untuk itu, pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Adapun konsep negara kesejahteraan yang melansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, konsep negara kesejahteraan atau welfare state merupakan sebuah konsep pemerintah yang di mana negara atau institusinya memegang peranan penting dalam perlindungan serta kesejahteraan kehidupan sosial dan ekonomi warga negaranya. Dengan konsep welfare state ini, yang menjadi fokus utama yaitu sektor sosial dan ekonomi, yang dimana diharapkan kehidupan masyarakat bisa lebih sejahtera secara ekonomi dan sosialnya. Konsep welfare state ini sendiri merupakan sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara welfare state mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan pada masalah sosial. Ada beberapa tipe atau model negara welfare state atau negara kesejahteraan modern yang sesuai dengan ideologi negara itu sendiri, yaitu yang pertama, institusional atau universal. Model institusional ini juga disebut dengan model universal maupun the Scandinavia welfare state yang dipengaruhi oleh paham liberal. Model ini memandang bahwa kesejahteraan adalah merupakan hak seluruh warga negara, sehingga pelayanan dilakukan secara tetap serta tidak lagi memandang kedudukan sosial dan ekonomi masyarakat. Model ini kemudian diterapkan di negara-negara seperti Swedia. Yang kedua yaitu model korporasi. Model ini seperti model institution atau universal dan sistem jaminan sosialnya juga dilakukan secara lembaga dan luas. Tetapi yang cukup memberi perbedaan adalah kontribusi terhadap berbagai jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan buruh atau pekerja, di mana pelayanan jaminan sosial diselenggarakan oleh negara dan diberikan kepada mereka yang bekerja atau yang mampu memberi kontribusi melalui skema asuransi. Konsep ini dianut oleh negara-negara seperti Jerman dan Australia. Yang ketiga yaitu model residual. Model seperti ini menerapkan pelayanan yang selektif dan dipengaruhi oleh konservatif dan didorong oleh ideologi non-liberal dan pasar bebas. Negara memberikan pelayanan sosial khususnya kebutuhan dasar dan ini diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung, seperti kelompok orang miskin, pengangguran, penyandang cacat, dan orang lanjut usia yang tergolong tidak mampu. Model ini, model institusional universal yang diberikan pelayanan sosial berdasarkan hak warga negara dan memiliki cakupan yang luas. Tetapi seperti yang dijalankan di negara Inggris, jumlah tanggungan dan pelayanannya relatif kecil dan berjangka pendek. Perlindungan sosial dan pelayanan secara temporer dan diberikan secara ketat dan efisien serta dalam waktu yang singkat. Jika sudah dirasa cukup, akan segera diberhentikan. Model ini dianut oleh negara Anglo-Saxon yang meliputi negara Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan New Zealand. Dan yang keempat yaitu model minimal. Model minimal ini ditandai dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil, program jaminan sosial dan kesejahteraan yang diberikan secara sporadis, parsial, dan minimal, dan umumnya diberikan kepada pegawai negeri, anggota ABRI, dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Model ini pada umumnya memberikan anggaran yang sangat kecil dalam belanja sosial, karena negara tersebut masih tergolong negara miskin atau bahkan tidak memiliki political will terhadap pembangunan di bidang sosial, sehingga pelayanan sosial diberikan secara sporadis, temporal, dan minimal.
Model ini dianut oleh negara-negara Latin seperti Brazil, Italia, Spanyol, dan Chili. Sedangkan di kawasan Asia seperti negara Sri Lanka, Filipina, Korea Selatan, dan Indonesia, Indonesia masuk ke dalam kategori model minimal tersebut karena bisa dilihat dari landasan dasarnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta pengeluaran pemerintah untuk membangun sosial masih sangat terlalu kecil.